وهو عبارة عن تتابع الرجال الإسناد أواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة وهو عبارة. Coba kita perhatikan tadi Ustadz ini membaca huwah ibaratuh ya. Ini disalahkan oleh YouTuber Aswaja Gus A Afandi di channelnya A Afandi Channel. Padahal ya kita jangan melihat salahnya, mari saya tunjukkan. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dia itu salah cuman setengah harkat saja ya. Yaitu tuh. Seharusnya tun pakai tanwin. Jadi domahnya seharusnya 2 tapi cuma 1. Ibaratuh. Huahnya benar, i-nya benar, ba-nya benar, ro-nya benar, tuhnya salah. Itu pun seharusnya tun. Cuman salah setengah Ustaz. Antatabu ar-rijalul isnad. Coba perhatikan dari antatabu ar-rijalul isnad. Nah, an-nya benar. Kemudian tatabu, etaknya benar, etak kedua benar. Terus bu-nya juga benar. Kemudian harusnya tatabu'i, ainnya salah. Kalau dibaca itu salah. Salah satu harkat. Jadi dari berapa kalimat itu salahnya cuma satu harkat. Kemudian ar-rijaluh. Nah, ini bukan salah sebetulnya, mungkin silau ya. Itu kan gak ada alnya. Kok tiba-tiba ada al. Jadi bukan salah. Salah lihat mungkin ya kan. Biasa orang salah lihat ya. Mungkin karena kebiasaan membaca ar-rijal, jadi ini kok ada alnya gitu ya. Kemudian rijalu juga sepertinya salah lagi lamnya itu. Mestinya rijali nggak usah pakai al. Tatabu'i rijali. Kemudian al-isnad ya. Kalau al-isnad itu ya bisa benar bisa salah karena kan tidak jelas akhirnya. Ya mungkin diwaqaf dimatikan. Kalau dibaca al-isnadi ya benar. Awaruduhum fih wahidan ba'da wahid ala sifatin aw halatin wahidah. Sekarang perhatikan dia membaca watawaruduhum atau wawunya dibuang ya. Kalau dibuang itu bukan salah ya. Jadi nggak nampak biasa ya. Tadi nambah, sekarang membuang biasalah ya. Tersilap, mata tuh tak nampak ya. Kemudian tawaruduhum. Ta benar, wa benar, ro benar, edu. Dunya salah. Mestinya di. Tawarudi. Karena kembali kepada tatabu ya. Antatabu'i. Wa tawarudi. Jadi sama-sama sama-sama di, sama-sama kasroh gitu ya. Kemudian karena di-nya harusnya kasroh, maka humnya jadi salah juga deh ya. Harusnya him. Nah, ini agak banyak berarti ya. Jadi dihim dia baca duhum. Harusnya tawarudihim dibaca tawaruduhum. Nah, itu lumayan ini ya. Ini kesalahannya double ya. Belum strike, belum hat trick ya, double aja ya. Kemudian fihi. Benar ya fihi ya. Wahidan ba'da wahid. Nah, itu sudah benar ya. Ala sifatin aw halatin wahidah. Itu sudah benar semua begitu ya. Nah, jadi begitu ya. Saya ingin menanggapi itu di sisi yang membela atau menjelaskan kebenarannya. Ya anggap ini sebagai langkah kita bersikap adil. Ustadz YouTuber Aswaja itu seperti A Afandi Channel, Sani Uye, Adha Official itu seringkali bahkan selalu hanya menyoroti kesalahan dalam membaca. Sementara saya mencoba menyoroti yang benarnya. Tetapi karena kalau dalam membaca itu memang seringkali hanya berkaitan dengan harkatnya, baik yang di akhir atau yang di tengah, sehingga satu kalimat atau satu kata itu ketika salah satu harkat terakhir lalu dianggap salah. Itu saya kira kurang adil. Ya kita pecah saja satu kata itu berapa huruf. Begitu misalnya sifatun ya, dibaca sifatuh. Itu kan si-nya sudah benar, fa-nya sudah benar, tuhnya sudah benar, cuma kurang tanwin, tun, berarti kurang setengah harkat. Artinya kurang sedikit ya, kurang 0,5 harkat. Ya benarnya 4, sifatu 3 benar,
cuman kurang setengah sifatun. Itu kan adil namanya ya. Kurang setengah jangan dianggap salah semua. Ada juga misalnya tatabu'u. Ta itu sudah benar. Bu sudah benar. Salahnya di saja. Mestinya misalnya misalnya itu ya. Jadi kalau misalnya dihitung per kalimat atau per kata ya langsung salah semua. Tapi kalau dihitung per huruf ternyata enggak, masih ada yang bisa diselamatkan. Lagi pula begini sebetulnya. Membaca kitab itu, makanya saya jarang membaca kitab secara tertib itu karena memang tidak mudah, seringkali ada salahnya. Membaca kitab itu kalau di depan orang yang sama-sama tidak paham, apalagi yang membaca juga tidak terlalu paham, itu benar dan salah, nggak ada bedanya, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya itu maksudnya tidak akan merusak makna sama sekali. Kenapa? Karena yang mendengar itu mau dibaca dengan benar, kalau dia tidak paham, ya kan nggak ngerti juga. Dibaca dengan salah pun dia tidak paham, ya nggak ngerti juga. Misalnya kasus begini. Antatabu'i ar-rijali atau antatabu'i rijalil isnadi wa tawarudihim. Lalu dibaca wa tawaruduhum. Kalau orang ngerti, ini mestinya dibaca wa tawarudihim karena tawarud dengan tatabu itu menyatu dengan adanya huruf athof waw. Ini kan kalau yang mendengar faham. Sehingga dia tahu kok dibaca wa tawaruduhum itu salah. Kalau yang dengar juga nggak paham, yang dengar itu baru paham setelah oleh ustadznya dibacakan versi bahasa Indonesianya, ya enjoy saja. Jangankan dibaca wa tawaruduhum, mau dibaca wa tiwarudihim atau wa tuwaruduhu atau apalah, nggak akan ngaruh, nggak ngerti. Ketika dibaca wa tawaruduhum itu berarti kan misalnya mubtada atau atofnya bukan ke tatabu. Nggak ngerti apa itu diatof kemana, apa itu misalnya wawunya istiqnah berarti itu jumlah mubtada sendiri, nggak ngerti. Jadi nggak aman gitu, sama dengan racun yang nggak dimakan gitu loh. Racun kalau nggak dimakan kan nggak berbahaya. Atau kalau dianalogikan kepada kecelakaan, orang baca kitab kalau di depan orang-orang yang tidak mengerti itu, ya kecelakaan sih tapi nggak parah. Dia nggak nabrak orang, dia paling nabrak batu atau mungkin nabrak pohon. Jadi kecelakaan tunggal. Dia salah hanya ya kalau mau baca kitab ulama itu pelajari dulu. Ulama itu menulis dengan keilmuan, kok kamu baca jadi berantakan. Kurang respect ya. Tapi yang mendengar kan gak ngerti itu salah. Jadi gak ada masalah. Gak mengganggu telinga mereka. Ya. Jadi cuma sendiri yang kena. Kalau membaca kitab di depan orang yang paham itu kecelakaan, nabrak orang. Syukur-syukur kamu nggak dikomplain di depan jamaah, langsung kok dibaca wa tawaruduhum Pak Ustadz, bagaimana pemaknaannya, kan begitu. Itu kan tabrakan namanya. Ya, tapi kalau yang dengar nggak ngerti, mereka nggak merasa ditabrak, jadi ya nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah, ini maksudnya ya lanjutkan saja begitu ya. Kalau merasa ya karena itu kan bukan baca Quran sebetulnya ya, jadi nggak merubah kalamullah juga kan begitu ya, ya merubah kalamnya orang saja ya. Tapi kalau bicara etika sih, mestinya itu kan tidak banyak baca kitab dan tidak setiap hari. Ya dipersiapkan dulu, ya, mutolaah dulu, cocok-cocokkan. Karena kelihatan orang yang membaca itu memang tidak pernah baca, tapi lalu tiba-tiba baca, motong-motong kalimatnya itu nggak ahli gitu. Maksudnya, bagaimana dia motong-motong kalimat itu nggak pas. Mana yang tarkibnya idhofah, dia tarkibnya naat man'ut. Misalnya ar-rijalul isnad itu, ya mungkin kurang jam terbangnya atau mungkin terbangnya kurang tinggi atau bagaimana. Yang jelas ada benarnya juga dan ada salahnya. Saya menghitung dari sisi benarnya untuk mengimbangi kritik ustadz-ustadz atau youtuber-youtuber Wahabi yang melihat dari sisi salahnya. Biar kamu tidak anggap mereka kok benci sekali gitu ya. Kok selalu mencari-cari kesalahan, saya yang akan mencari-cari kebenarannya.